Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Selasa Pekan Biasa ke-28 11 Oktober 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sikat Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, menurut Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Saya mengambil tema dengan judul Memperhatikan isi hati daripada penampilan. Banyak orang setiap hari sebelum melakukan aktivitas bercermin untuk berdandan atau sekedar melihat apakah penampilannya sudah rapi. Ada yang menjadi lebih cantik sesudah berdandan. Ada juga yang makin terlihat jelek meskipun sudah berdandan berjam-jam. Ada yang sebentar-sebentar melihat cermin, entah untuk apa. Kita begitu peduli dengan penampilan luar kita, begitu khawatir ketika rambut kita acak-acakan. Kita takut rambut kita menjadi putih dan kulit muka kita semakin keriput. Mengapa kita takut menjadi tidak cantik lagi? Mengapa kita begitu khawatir dengan hal-hal lahiriah kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kata-kata Yesus yang disampaikan kepada orang-orang Farisi mengatakan, "Hai orang-orang Farisi, kamu membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan." Orang-orang Farisi adalah kelompok Yahudi yang sangat ketat dan kaku dalam melaksanakan hukum. Mereka taat sampai hal-hal yang kecil, namun mereka membuat hukum menjadi belenggu yang membebani bagi banyak orang. Yang tidak tepat jika hukum diterapkan kepada orang lain, tetapi dirinya sendiri tidak melakukannya. Orang-orang Farisi adalah mereka yang hanya memperhatikan penampilan luar, termasuk kehidupan keagamaan mereka.
Mereka harus tampak sebagai orang yang terhormat. Dalam soal agama, mereka senang mempertunjukkan kesalehan dan doa mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita tahu bahwa orang-orang Farisi adalah orang-orang yang munafik. Orang munafik adalah orang yang antara kata dan tindakan tidak sama. Apa yang ada di dalam hati atau pikiran berbeda dengan yang di luar sebagai tindakan atau penampakan. Luarnya pakai baju suci, tetapi pikiran dan hati dipenuhi iri hati, kebencian, dan dendam. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, Yesus mengajak kita untuk memperhatikan isi hati kita daripada penampilan dan sikap kita yang terlihat. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita juga seperti orang-orang Farisi? Atau apakah kita juga sering melakukan hal yang diperlakukan oleh orang Farisi? Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersama-sama untuk memperhatikan isi hati kita. Semoga kita dengan tulus hati melayani dan memberikan hidup kita untuk kepentingan sesama. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami mohon bersihkanlah hati dan hidup kami. Jangan sampai kami hanya memperhatikan penampilan dan tingkah laku kami yang tampak dari luar saja. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.